Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 97 bagian kedua. Jadi perhatikanlah bagaimana Allah menentukan kesucian Ka'bah itu menjadi penyokong dan tempat berlindung mencari keamanan bagi manusia dan aman pula binatang buruan. Tunduk bangsa Arab yang terkenal bermusuh-musuhan di antara satu kabilah dengan lain kabilah pada zaman jahiliyah. Tunduk mereka pada peraturan keamanan itu, walaupun telah menggelegak permusuhan. Walaupun bertemu dengan seorang yang membunuh ayahnya dekat rumah suci itu, dendamnya tidaklah dibalaskannya. Sangatlah rindu manusia agar terdapat tempat yang demikian di dunia ini. Tempat yang di sana tak ada kesumat, tak ada pembalasan dendam. Sukarlah dibangun tempat demikian. Namun di Mekah telah ada tempat begitu sejak beribu tahun. Di sana orang melakukan ibadah, latihan jasmani dan rohani, pusat persahabatan umat yang satu kepercayaan. Apabila direnungkan dengan pikiran yang mendalam keadaan Ka'bah itu, sampailah ingatan kepada Maha Kuasa Allah yang mengatur semua langit dengan perjalanan falaknya, dengan matahari, bulan dan bintang-bintangnya. Bertambah maju pengetahuan, bertambah pula lah kepercayaan mereka atas kekuasaan Allah yang meliputi itu semua. Demikianlah jika ditukikkan pandangan ke bumi sendiri, melihat alam jamadat termasuk tanah, batu, pasir, bukit dan gunung, alam nabatat termasuk kayu-kayuan, buah-buahan, rumput-rumputan, kembang, berbagai warna dan wangi, alam hayawan, yaitu binatang-binatang di darat, buruan di udara, serangga di tanah, dan ikan di laut. Semuanya mendapat perlindungan dari Allah menurut garis-garis hidup sendiri yang telah ditentukan. Satu di antaranya, jika kita sedang berada di Mekah, misalnya petang hari sehabis sholat asar, lihatlah beribu-ribu burung merpati terbang hinggap, terbang lagi, berkerumun memperebutkan makanan yang diberikan orang. Alangkah amannya hidup beribu-ribu burung itu. Mereka menjadi hiasan hati. Burung merpati yang di mana-mana di dunia ini menjadi lambang perdamaian. Telah beribu-ribu tahun mereka hidup di situ turun-temurun. Tidak ada orang yang mengganggu sebab hidupnya dijamin. Binatang buruan tidak boleh dibunuh di tanah haram atau ketika sedang mengerjakan ihram. Memang tidaklah pantas berburu binatang buruan di tempat demikian dan pada saat demikian. Tidaklah layak pula rumput mudanya dicabut dan dahan kayunya disekahkan. Karena di dalam melakukan ibadah itu tidak merasakan jiwa kita sendiri sedang menerawang langit hijau. Jiwa kita mendekati Allah pencipta seluruh langit dan bumi, dan merasakan dalam hati sanubari kita bahwa Allah melihat tingkah laku kita pada waktu itu. Kemudian bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Inna hazal balada haramun la yuqdadu syajaruhu wa la yuhtala khalahu wa la yungfaru sayduhu wa la tulqaqatul luqatatuhu illa limu'arriki. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ini adalah negeri yang suci. Pohon-pohonnya tak boleh disekahkan, rumput-rumputnya tak boleh dicabut, binatang buruannya tak boleh diburu, dan barang-barangnya yang jatuh tak boleh dipungut, kecuali orang yang memperkenalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhlah ingatan kita dari sebab demikian.
Ingatlah kita akan agama yang kita peluk ini, yaitu Islam, dan cita-cita kita di dalamnya ialah salam, artinya damai, dan ucapan kita bila bertemu ialah Assalamualaikum, damailah atasmu. Di keliling Ka'bah kita mencari kedamaian dalam jiwa dan mula kita masuk dari babu salam, pintu kedamaian, untuk menuju pula kedamaian yang kekal di Darussalam, yaitu surga Jannatun Na'im. Dan bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Tahu. Semua langit dengan segala alat perlengkapannya, seisi bumi dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya, sekalian manusia dengan akal dan budinya, bahkan sampai pada hama yang kecil, sampai kepada zarah atau atom, semuanya itu hidup teratur, diatur oleh Maha Pengatur yang berdiri dengan sendirinya, dan Maha Taulah dia akan timbul dan tenggelamnya, alam dan wujudnya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan dengan mengerjakan haji atau umroh dengan hati khusyuk, akan bertambah mendalamlah perasaan perpaduan diri dengan alam di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini akan sangat dirasakan ketika kita mendapat kesempatan mengerjakan wukuf di padang Arafah.